Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Noviarti, NIM 1614030014. Saya berasal dari lokal MPIA dan berada di kelompok 8 yang akan membahas tentang keterkaitan antara politik pendidikan, kebijakan pendidikan, dan kekuasaan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu mengenai keterkaitan antara politik pendidikan, kekuasaan pendidikan, kebijakan pendidikan dan kekuasaan. Baik, yaitu yang pertama, yang poin A, keterkaitan antara politik pendidikan dan kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan dalam pendidikan adalah bentuk kekuasaan yang transformatif. Tujuannya adalah dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan tidak ada bentuk subordinasi antara subjek dengan subjek yang lainnya. Kekuasaan yang transformatif bahkan membangkitkan refleksi. Dan refleksi tersebut menimbulkan aksi orientasi yang advokatif. Yang kedua yaitu kekuasaan tidak terbatas dimiliki oleh pemerintahan diktator saja, tetapi telah memasuki dunia kebudayaan dan pendidikan. Proses pendidikan ternyata seringkali digunakan untuk memperkuat dan memperlemah resistensi demi kelanggengan struktur kekuasaan dengan mempertahankan ideologi dan hegemoni negara. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Indonesia, batas-batas kekuasaan pemerintah pusat dan daerah perlu dirumuskan agar pendidikan tetap merupakan upaya pengembangan potensi manusia untuk mewujudkan individualitas. Yang ketiga, kekuasaan dalam pendidikan dan kekuasaan negara bertemu dalam ruang edukatif. Kedua, kekuasaan tersebut harus memiliki titik tolak yang sama agar tidak saling berinterferensi. Baik, di slide selanjutnya masih membahas tentang slide yang tadi, yaitu yang keempat, kekuasaan menyelimuti pendidikan di dalam berbagai bentuknya. Kekuasaan tersebut dapat berwujud objektif atau terang-terangan, atau juga dapat berwujud subjektif atau secara tidak disadari telah mengarahkan kegiatan-kegiatan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, proses pendidikan yang sebenarnya adalah proses pembebasan dengan jalan memberikan kepada peserta didik suatu kesadaran akan kemampuan kemandirian atau memberikan kekuasaan kepadanya untuk menjadi individu. Pemberian kekuasaan ini atau empowerment merupakan ciri dari pedagogik transformatif. Proses individuasi hanya terjadi melalui proses partisipasi dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya. Slide selanjutnya yaitu poin B, keterkaitan kebijakan pendidikan dan kekuasaan. Yang pertama yaitu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan manpower approach. Pendekatan jenis ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai di masyarakat. Pendekatan manpower ini tidak memiliki apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambilan kebijakan. Pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Dalam pendekatan manpower ini, proses perumusan kebijakan pendidikan yang ada lebih berlangsung efisien dan proses perumusannya serta lebih berdimensi jangka panjang. Slide berikutnya yaitu pendekatan sosial demand empowered atau kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang berdasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesak oleh masyarakat. Pada jenis pendekatan ini, para pengambil keputusan atau para pengambil kebijakan lebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat
sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Pendekatan sosial demand sebenarnya tidak semata-mata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan. Partisipasi warga dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan terjadi baik pada masa perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan. Dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya, suatu kebijakan baru dapat dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.